Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di Indonesia bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Nur Umira, Ratna Rahayu, dan Sisa Amalia. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan untuk materi akuntansi, cabang agen, dan pusat. Langsung saja, di sini ada perbedaan agen dan kantor cabang. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang-barang dan bekerja di bawah pengawasan langsung oleh kantor pusat. Sedangkan untuk kantor cabang, yaitu mempunyai wewenang melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Yang kedua, agen tidak memiliki persediaan untuk barang-barang yang akan dijual, akan tetapi hanya berupa monster. Barang yang dijual akan dikirim langsung oleh kantor pusat kepada langganan yang bersangkutan. Sedangkan untuk kantor cabang, mengadakan persediaan untuk barang-barang dagangnya yang pada umumnya dikirim dari kantor pusat. Namun sampai dengan batas-batas tertentu, kantor cabang juga membeli sendiri barang-barang dagangnya. Yang ketiga, pada kantor agen itu persetujuan terhadap syarat penjualan sepenuhnya dilakukan oleh kantor pusat. Administrasi terhadap piutang yang timbul pun dari penjualan dan pengumpulan piutang yang bersangkutan diselenggarakan oleh kantor pusat. Berbeda dengan kantor cabang, di kantor cabang memberikan persetujuan tentang syarat-syarat penjualan serta menyelenggarakan administrasi piutang yang timbul dari penjualan. Lalu yang keempat itu untuk agen, ada modal kerja untuk biaya-biaya operasi, agen diberikan oleh kantor pusat. Agen tidak mengurus uang tunai atau kas selain modal kerja yang diberikan. Sedangkan pada kantor cabang ini mengelola uang tunai dari hasil penjualan, pengumpulan piutangnya, dan juga melaksanakan transaksi-transaksi pembayaran atas inisiatif sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai transaksi kantor agen. Bisa kita lihat di sini, ada PT Singasana berkedudukan di Malang, bergerak dalam bidang alat-alat kesehatan pada awal tahun 2007. Mereka membuka kantor agen di Kediri. Ikhtisar transaksi keuangan selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kantor pusat mengirim kas senilai 10 juta sebagai modal awal kerja di kantor agen. Maka, untuk pencatatan jurnalnya, yaitu mencatat pembentukan modal kerja, yaitu modal kerja kantor agen di sisi debit, to cash di sisi kredit, yaitu sebesar 10 juta. Ini untuk pencatatan di kantor agen yang tidak dipisahkan. Lalu untuk kantor agen yang dipisahkan, ada modal kerja kantor agen to cash sebesar 10 juta. Selanjutnya, kantor pusat mengirim barang dengan sebagai sampel seharga 2.500.000. Maka jurnalnya menjadi persediaan sampel kantor agen sebesar 2.500.000 itu persediaan barang dagang sebesar 2.500.000. Tentu untuk kantor agen yang tidak dipisahkan. Lalu untuk kantor agen yang dipisahkan juga sama. Persediaan sampel kantor agen 2.500.000 dan persediaan barang dagang 2.500.000. Selanjutnya, ada kantor pusat membeli barang dagangan untuk mengisi persediaan seharga 400 juta secara kredit. Maka jurnalnya menjadi persediaan barang dagang itu utang dagang sebesar 400 juta. Itu untuk kantor agen tidak dipisahkan.
Lalu untuk kantor agen dipisahkan, dia menjadi persediaan barang dagang itu utang dagang sebesar 400 juta. Selanjutnya, transaksi penjualan selama tahun 2007, yaitu terdiri dari adanya penjualan kantor langsung ke kantor pusat, yaitu sebesar 500 juta. Sedangkan beban pokok penjualannya sebesar 300 juta. Adapun penjualan melalui kantor agen sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualannya 160 juta. Maka untuk pengakuan jurnalnya menjadi piutang dagang untuk penjualan 700 juta. Ini untuk mencatat penjualannya. Nah, kenapa 700 juta? Karena itu 700 juta dari di sini ada penjualan langsung ke kantor pusat 500 juta dan penjualan langsung melalui kantor agen 200 juta. Nah, itu ditambahin jadi 700 juta. Selanjutnya, untuk pencatatan beban pokok BPP atau beban pokok penjualan, yaitu BPP itu persediaan barang sebesar 460 juta. 460 juta itu dari mana? Yaitu dari beban pokok penjualan 300 juta ditambah dengan beban pokok penjualan 160 juta yang dari kantor pusat dan kantor agen itu dijumlahin sehingga nominalnya menjadi 460 juta. Nah, ini untuk perlakuan di kantor agen yang tidak dipisahkan. Selanjutnya, kantor agen yang dipisahkan. Dia menjadi piutang dagang itu penjualan kantor pusat dan penjualan kantor agen. Dengan nominal piutang dagangnya 700 juta dan penjualan ke kantor pusatnya itu 500 juta dan penjualan kantor agennya 200 juta. Selanjutnya, untuk perlakuan BPP-nya, yaitu BPP kantor pusat 300 juta, BPP kantor agennya 150 juta, itu persediaan barang dagang sebesar 460 juta. Nah, selanjutnya, ada piutang yang berhasil ditagih oleh perusahaan sebesar 350 juta. Maka perlakuan jurnalnya menjadi satu piutang dagang sebesar 350 juta. Itu untuk kantor agen tidak dipisahkan. Dan untuk kantor agen dipisahkan dia sama perlakuannya satu piutang dagang sebesar 350 juta. Selanjutnya ada pelunasan utang dagang sebesar 200 juta. Itu jurnal di kantor agen tidak dipisahkan. Utang dagang to cash sebesar 200 juta. Dan jurnal di kantor agen dipisahkan. Utang dagang to cash sebesar 200 juta. Selanjutnya, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Ada biaya pemasaran kantor pusat 40 juta, biaya pemasaran kantor agen sebesar 12 juta, biaya administrasi dan umum kantor pusat sebesar 16 juta, dan biaya administrasi dan umum kantor agen sebesar 3 juta. Jurnal di kantor agen tidak dipisahkan, yaitu biaya pemasaran sebesar 52 juta, itu dari mana? Dari biaya pemasaran kantor pusat yang 40 juta ditambah biaya pemasaran kantor agen 12 juta. Lalu biaya administrasi dan umum sebesar 19 juta, itu dari biaya administrasi dan umum kantor pusat ditambah biaya administrasi dan umum kantor agen. Lalu kasnya 71 juta. Sedangkan jurnal di kantor agen dipisahkan, biaya pemasaran kantor pusat sebesar 40 juta, biaya pemasaran kantor agen sebesar 12 juta, biaya administrasi dan biaya administrasi dan umum kantor pusat sebesar 16 juta, biaya administrasi dan umum kantor agen sebesar 3 juta, dan cashnya sebesar 71 juta. Selanjutnya ada depresiasi gedung yang menjadi beban tahun ini. Kantor pusat sebesar 7.500.000,
dan kantor agen sebesar 3 juta. Lalu jurnal di kantor agen tidak dipisahkan, itu biaya depresiasi gedung, itu akumulasi depresiasi gedung sebesar 10.500.000. Itu dari mana? Dari biaya depresiasi gedung kantor pusat ditambah biaya depresiasi gedung kantor agen yang 7.500.000 ditambah 3 juta. Lalu jurnal di kantor agen dipisahkan, ada biaya depresiasi gedung kantor pusat sebesar 7.500.000, biaya depresiasi gedung kantor agen 3 juta, itu akumulasi depresiasi sebesar 10.500.000. Selanjutnya, mencatat persediaan sampel yang sudah dipakai. Di jurnal kantor agen tidak dipisahkan, jurnalnya biaya pemasaran itu persediaan sampel kantor agen 2.500.000. Itu dari mana? Dari yang awal tadi, yang kantor pusat mengirim barang dagangan sebagai sampel dengan harga pokok 2.500.000. Lalu jurnal di kantor agen dipisahkan, itu dicatat biaya pemasaran kantor agen itu persediaan sampel kantor agen sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada mengakui laba rugi kantor agen, jurnal penutup. Jurnal di kantor agen yang dipisahkan, ada penjualan kantor agen 200 juta, lalu biaya pokok penjualan kantor agen 160 juta, biaya pemasaran kantor agen sebesar 12 juta, biaya administrasi dan umum kantor agen sebesar 3 juta, laba rugi kantor agen 25 juta itu dari selisih penjualan dan biaya-biaya. Selanjutnya, mengakui laba rugi perusahaan secara keseluruhan. Jurnal di kantor agen tidak dipisahkan, itu ada penjualan sebesar 700 juta. Itu dari mana? Dari penjualan kantor pusat ditambah penjualan kantor agen, 500 juta ditambah 200 juta. Lalu ada BPP sebesar 460 juta. Itu dari BPP kantor pusat ditambah BPP kantor agen, 300 juta ditambah 160 juta. Lalu ada biaya pemasaran sebesar 52 juta, itu dari biaya pemasaran kantor pusat 40 juta dan biaya pemasaran kantor agen 12 juta. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum sebesar 19 juta. Itu dari biaya administrasi dan umum kantor pusat 16 juta ditambah biaya administrasi dan umum kantor agen 3 juta. Laba ruginya 169 juta dari selisih penjualan dan biaya-biaya. Lalu jurnal di kantor agen dipisahkan, penjualan 500 juta dari kantor pusat, laba rugi kantor agen 25 juta dari kantor pusat. Selanjutnya ada biaya pokok penjualan sebesar 300 juta dari kantor pusat, biaya pemasaran 40 juta dari kantor pusat, biaya administrasi dan umum sebesar 16 juta dari kantor pusat. Laba rugi 169 juta dari selisih penjualan dan biaya-biaya. Oke, selanjutnya Peter. Selanjutnya, PT Dewi Rati berkedudukan di Malang dan bergerak dalam bidang alat-alat kesehatan. Pada awal tahun 2007 membuka kantor cabang di Jember. Ikhtisar transaksi keuangan selama tahun 2007 diringkas sebagai berikut. Yang pertama, kantor cabang menerima uang 150 juta dari kantor pusat. Nah, jurnal dari penerimaan uang dari kantor pusat yaitu untuk jurnal di kantor pusat, kantor cabang atau bisa juga investasi di kantor cabang,
di debit dan kas di kredit senilai 150 juta. Untuk di kantor cabangnya sendiri, karena dia mendapatkan kas dari kantor pusat, maka kas ada di debit dan kantor pusat ada di kredit senilai 150 juta. Yang kedua, kantor cabang membeli peralatan secara tunai senilai 75 juta. Peralatan ini mempunyai umur ekonomi 5 tahun. Nah, membeli peralatan seharga 75 juta ini hanya dicatat oleh kantor cabang saja, karena pembeliannya dilakukan oleh kantor cabang, tidak melalui kantor pusat, maka kantor pusat tidak perlu melakukan pencatatan atas transaksi yang kedua ini. Nah, untuk jurnal di kantor cabang, yaitu peralatan di debit dan kas di kredit senilai 75 juta. Yang ketiga, menerima barang dagangan senilai 115 juta dari kantor pusat. Jurnal dari penerimaan barang dagangan dari kantor pusat, untuk jurnal di kantor pusatnya yaitu kantor cabang atau investasi di kantor cabang, di debit dan pengiriman barang ke kantor cabang di kredit senilai 115 juta. Untuk di kantor cabang, jurnalnya pengiriman barang dari kantor pusat di debit dan kantor pusat di kredit senilai 115 juta. Lalu yang keempat, membeli barang dagangan dari supplier luar senilai 30 juta secara tunai. Nah, pembelian barang dagangan ini juga dilakukan oleh kantor cabang, maka kantor pusat tidak perlu untuk melakukan pencatatan transaksi yang keempat ini. Jadi jurnalnya dilakukan oleh kantor cabang, pembelian di debit dan kas di kredit senilai 30 juta. Yang kelima, menjual barang dagangan seharga 200 juta secara tunai. Nah, menjual barang dagangan seharga 200 juta ini juga dilakukan pencatatannya oleh kantor cabang saja, karena penjualan ini dilakukan oleh kantor cabang. Jurnalnya, kas di debit dan penjualan di kredit senilai 200 juta. Lalu untuk soal yang ketujuh itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor cabang, yang di mana biaya-biayanya ada gaji sebesar 30 juta, bunga 25 juta, dan biaya lain-lain sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya sendiri, pada kantor pusat itu tidak ada penjurnalan dikarenakan biaya tersebut dikeluarkan oleh kantor cabang. Nah, sedangkan jurnal untuk di kantor cabangnya itu ada biaya gaji sebesar 30 juta, biaya bunga 25 juta, dan biaya lain-lain itu 15 juta di debit. Untuk di kreditnya itu ada kas sebesar 70 juta. Nah, untuk yang ke-8 itu ada mengirim uang sebesar 100 juta ke kantor pusat. Untuk jurnal sendiri di kantor pusat itu kas tuh kantor cabang sebesar masing-masing sebesar 100 juta, dan untuk kantor cabangnya itu kantor pusat tuh kas masing-masing 100 juta. Lalu yang ke-9 itu pada akhir tahun diketahui utang gaji sebesar 7 juta dan biaya depresiasi sebesar 15 juta. Nah, untuk jurnalnya itu di kantor pusat tidak ada penjurnalan. Nah, dan untuk di kantor cabangnya itu ada biaya gaji sebesar 7 juta dan utang gaji 7 juta. Untuk biaya depresiasinya itu jurnalnya biaya depresiasi itu akumulasi depresiasi masing-masing 15 juta. Lalu untuk transaksi terakhir itu ada persediaan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat pada akhir tahun sebesar 6 juta. Persediaan barang dagangan yang dibeli dari supplier luar pada akhir tahun sebesar 35 juta. Untuk jurnalnya pada kantor pusat itu tidak ada, dan sedangkan untuk kantor cabang itu ada penjualan sebesar 200 juta dan persediaan akhir sebesar 6 juta di debit
Untuk di kreditnya itu ada pengiriman di kantor pusat sebesar 107.500.000, untuk pembelian 30 juta, biaya gaji 30 juta, biaya bunga 25 juta, biaya lain-lain 15 juta, dan biaya depresiasi 15 juta, kantor pusat 16.500.000. Nah, dikarenakan ada selisih di antara hasil debit dan kredit, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk mengakui laba pada kantor cabang sebesar 16.500.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya sendiri itu ada kantor cabang di debit sebesar 6.500.000 dan di kreditnya itu ada laba kantor cabang sebesar 16.500.000. Nah, untuk presentasi dari kelompok 5 cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.